Nah, saya hormatnya sama SBY, sampai segitunya dia ingatkan kita bahwa ancaman asasinasi itu memang ada. Tapi kan kita taunya dari BIN Ya. dan semuanya dari Pas Pampres kan begitu. Memang ada gitu loh. Bagaimana menjawab kritik orang bahwa waktu Orde Baru demokrasinya tertekan, teknokrasinya melaju, para teknokrat dahsyat, menteri-menteri bagus semua secara teknokratik. Sekarang kualitas menteri agak turun karena presiden tidak leluasa, harus pilih dari partai-partai, nyodorin aja. Tapi secara umum katanya teknokrasi kita baik di politik misalnya dalam pengelolaan DPR dan MPR dan DPD maupun di eksekutif itu melemah. Bagaimana resepnya itu agar demokrasinya tidak diturunkan lagi tetapi teknokrasinya juga tetap bersama-sama beriringan? Kembali kalau saya boleh menilai ya, leadership dari pemimpin nasional kita. Artinya bukan saya sedikit-dikit karena saya jadi Sekjen D8 di era SBY Kip 1, kemudian di SBY Kip 2 saya sekretaris kabinet. Tapi tergantung dari leadership-nya. Tapi yang penting gini, demokrasi yang kita raih seperti pengalaman saya sejak aktivis mahasiswa ditahan segala macam, dan sampai saya juga melakukan beberapa upaya-upaya itu kan dalam rangka kita menuju arah demokrasi dengan perjuangan. Dan itu tidak sedikit perjuangan-perjuangan kita bersama dengan TNI dan masyarakat umumnya dan juga pers, media, itu luar biasa lah. Jadi menurut hemat saya demokrasinya toh bisa berjalan, teknokrasinya juga bisa berjalan dengan baik, tergantung dari kemampuan memang leadernya memanage kabinet. Salah satu yang saya dapat authority, wariskan pernah kepada pengganti saya ketika saya serah terima sekretaris kabinet siapa Wijayanto, siapa yang anak-anak muda, Andi Wijayanto. Andi Wijayanto, kan dia tanya sama saya apa sih yang berat dan juga apa yang Bapak sukai atau tidak sukai, nah gitu loh. Lalu saya cerita bahwa saya mendapatkan ketika saya habis dilantik, saya memasuki ruangan gedung sekretaris kabinet, saya lihat foto-foto mantan Seskap, ada Sadila Mursyid. Sadila Mursyid, itu yang pertama saya ingin karena loyalty dia luar biasa. Dan juga Jenderal Alamsyah juga ada. Ya. Alamsyah itu perwira. Ya. Jadi sebenarnya saya ingat saya diundang oleh Pak SBY ketika saya mau dilantik sebagai sekretaris kabinet, lagi itu beliau sudah lagi tugas di Copenhagen, Denmark. Saya menyusul dipanggil dari Bali langsung ke Copenhagen supaya saya bisa bekerja sama dengan Pak Sudi karena sekretaris negara dan saya sama-sama sebagai perangkat dari istana presiden. Satu hal yang diingatkan beliau, jangan lupa manajemen kabinet. Jadi bukan hanya sekretaris kabinet ansih yang ngundang rapat lah, ngundang inilah, buat perpres, buat kepres, inpres, segala macam. Kayak traffic management. Ya, jadi bukan sebagai kantor pos lah gitu, atau tukang pos. Tapi betul-betul manajemen kabinet. Itu pesannya beliau pada saya. Nah, tentunya manajemen kabinet ini saya tidak boleh sesuka hati, ya. Tapi saya menggunakan adab sebagai orang yang dipimpin oleh seorang presiden yang percaya pada saya. Yang kedua juga kepada anak buah saya, karena saya memimpin. Jadi itu saya jaga. Itulah fungsi sekretaris kabinet. Gitu. Jadi kalau bahwa saya menegur menteri yang dari partai-partai, kadang-kadang saya tidak minta izin pada presiden. Karena kalau saya minta izin, Pak, saya mau tegur menteri ini, Pak, dia mengucapkan gini-gini atau dia berbuat ini yang saya ketahui gini, laporan-laporannya tertulis maupun yang saya dengar dari politisi dan yang lain-lain.
eh, dia masuk koalisi atau mungkin oposisi, saya nggak mau nyulitkan presiden. Saya lebih baik diam, saya ambil action. Kalau saya salah, ya pecat saya. Itu adab dipimpin. Adab pemimpin dan juga Adab memimpin dipimpin. dan dipimpin. Jadi kalau saya tidak mau menyulitkan, seperti waktu saya datang ke Uskup Suharyo, kan saya nggak minta izin. Karena kalau saya bilang nanti Pak SBY bilang, Pak Dipo jangan, karena itu kan uskup segala macam, ntar rame gini-gini. Tidak, karena kalau beliau mengatakan jangan, ya saya harus jangan. Iya. Nah, saya tidak punya kebebasan dalam arti menjalankan pengetahuan, pengalaman saya dan assignment yang beliau berikan sebagai manajemen kabinet. Manggil-manggil menteri itu ada yang tidak mau datang nggak? Atau lebih banyak yang mau datang? Ya, jadi gini, ada yang memang yang balelo, tapi ya cara saya menggetok kembali ya secara politik juga gitu loh. Jadi kalau dia yang balelo ya saya akan lakukan. Sebagai contoh, nanti kalau dia lagi perlu sama saya tidak ladeni, itu aja. Jadi artinya ya dia That's punya politics ya. ya politik. Jadi dia punya senjata, saya juga punya senjata gitu. Dan kalau ditanya, kamu bukan anggota koalisi, kamu bukan anggota parpol, kamu bukan parpol Partai Demokrat, kok aksi-aksian ngatur-ngatur saya. Nah, itu yang saya Tapi dengan cegah. dengan Pak Sudi ada aturan-aturan nggak? Pak Sudi yang ini, yang itu atau Ada. Karena memang ada aturan. Andai kata Pak Sudi waktu itu kan Sesnek kalau ya? Inpres, Perpres, Kepres itu saya. Tapi kalau kayak undang-undang, terus peraturan Bapak Presiden yang lebih tinggi itu memang Sesnek gitu loh. Jadi saya memang ada klop karena memang waktu Pak SBY sebagai Menko Polhukam, saya kan di Des Aceh, Pak Sudi sebagai sekretaris Des Aceh, saya anggota Des Aceh mewakili Doro Jatun bidang perekonomian. Oh, okay. Jadi saya udah paham lah. Sudah terbiasa. Jadi memang hal itu yang saya bilang sama Adi Wijayanto, kalau dibilang ada yang berat, saya bilang nggak berat. Ya, kita menjalankan asal yang tepat manajemen kabinet, saya bilang. Dan tentunya ada yang saya tidak suka. Apa yang tidak suka? Satu, saya bilang ya menegur menteri. Saya juga nggak mau kelihatan seolah-olah mentang-mentang saya bisa tiap hari ketemu dengan presiden, saya memanfaatkan hubungan saya. Jadi kayak super minister. Ya, saya nggak mau. Karena saya tahu diri saya bukan orang anggota parpol koalisi atau oposisi. Jadi saya tahu diri dan saya tidak mau merasa bahwa saya di atas mereka gitu. Kalau presiden misalnya lagi Presiden Yudhoyono merasa ada yang perlu ditegur dari menteri gitu, itu bagaimana cara ngasih taunya? Panggil Pak Dipo atau Pak Sudi Silalahi terus duduk terus. Ya kadang-kadang ada bicara seperti itu ketika kita sarapan pagi sama-sama, saya diundang. Andai kata suatu saat mengenai ancaman asasinasi gitu loh ya. Ternyata Pak SBY tahu bahwa saya belum dapat rumah dinas ya, dan belum dapat pengawalan yang cukup gitu loh. Nah, akhirnya segera diberitahu gitu loh. Jadi sebenarnya ketika makan siang dan ada Ibu Ani juga kadang-kadang. Ancaman asasinasi berarti ancaman pembunuhan? Iya, pada SBY ada. Oh, iya. Ada. Jadi yang waktu di Bandung ada. Kepada Seskap di Polam. Nah, ketika itu Pak SBY bilang, manfaatkan semua fasilitas yang tersedia, artinya dibiayai oleh APBN, untuk dioptimalkan menjaga keamanan kamu dan keluarga. Maka itu saya tambah ada polisi kawal. Karena kan saya kan rumah di sini kan Pramuka Pemuda macet. Lewat proyek Senen mau ke sana macet. Kan motor tinggal di kaca aja, tembak kayak gini aja tinggal. Iya, kayak. Jadi, nah saya hormatnya sama SBY. Sampai segitunya dia ingatkan kita bahwa ancaman asasinasi itu memang ada. Tapi kan kita taunya dari BIN. Iya. Dan semuanya dari Pas Pampres kan begitu. Nah, memang ada gitu loh. Nah, tapi masalah itulah yang saya berbincang dengan beliau. Nah, baru yang kedua yang Bapak tidak suka apa kata Andi Wijayanto. Saya bilang saya kalau diundang untuk
hukuman mati. Hmm. Kan bagaimana presiden harus jalankan, Iya. terutama hukuman mati untuk orang-orang asing yang di Ya. sini atau juga Yang sudah inkrah ya. yang sudah inkrah gitu loh. Nah, jadi kan kita udah playing God, saya bilang gitu. Nah, Andi terus bilang, oh kalau gitu mudah-mudahan saya nggak sampai kayak begitu. Tapi dalam hati saya bilang, wah ini jangan-jangan kamu umurnya juga pendek, ternyata nggak sampai setahun jadi seskap. Jadi emang hal-hal seperti itu yang menurut teman saya berat, tapi yang paling saya happy at the end adalah saya bisa memberikan honor dari pegawai Seskap naik sampai tunjangan kinerjanya naik sampai 9 kali. Mengapa demikian? Ketika saya fight dengan Menteri Keuangan Hatip Basri, saya bilang tidak pernah Setkap mengajukan pada anggota DPR minta naikin anggaran. Tidak ada, saya bilang. Mereka kesalahannya sedikit, tidak ada dikit-dikit ralat, minta maaf, sampai presiden harus minta maaf. Itu kasihan presiden. Ini mereka semua kerja sampai malam, jangan disangka. Bukan hanya Menteri Keuangan, orang Kementerian Keuangan yang kerja berat. Seskap juga begitu, saya bilang Setkap. Oleh karena itu saya nggak mau tahu, naikkan, saya bilang. Jadi saya ikut kayak model inilah, modelnya Yusuf Pangap. Oh, Jenderal Yusuf. Ketika naikkan lauk pauknya sama Ali Waranas, waktu ditawarin lisong kan kayak begitu. Berapa yang kau punya lisong? Itu 10 kali. Sekali sap kau 10 kali saya punya lauk pauk anak buah saya. Jadi saya juga begitu. Saya bilang naikin, saya bilang. Saya tanggung jawab, saya bilang. Udah, akhirnya bisa terjadi. Nah, jadi adab di pimpinan memimpin itu seperti itulah kurang lebih. Jadi ada yang memang menarik kalau memimpin dan dipimpin. Kalau saya mau sederhanakan ya. Demokrasi itu kan akhirnya jalan untuk mencari pemimpin. Betul. Tetapi teknokrasi adalah jalan bagaimana bekerja secara manajerial dan itu dipimpin. Seringkali orang, makanya ada yang bilang begini, ada dia sebut satu kelompok lah, dia bilang, ini orang kelompok ini susah maju. Kenapa? Semua mau jadi ketua katanya. Semua mau jadi imam atau semua mau jadi pemimpin. Nah, di mana Bang Dipo mendapatkan pengalaman itu? Kan waktu di organisasi ekstra, misalnya di HMI, kan dilatih jadi pemimpin. Di organisasi intra Senat Mahasiswa kan dilatih menjadi pemimpin. Waktu di birokrasi ya, dilatih menjadi anak buah gitu, jadi dipimpin. Ya, saya kira pengalaman saya lebih banyak sebagai ya birokrat lah ya. Pengalaman itu yang saya dapat baik politik maupun juga administratif dan juga kebijakan tadi dalam masalah adab dipimpin dan memimpin adalah dengan cukupnya asam garam saya, ya terutama andai kata ya waktu presiden kita Gus Dur kan presiden kita ya dengan ada kekurangan fisiknya dan memang ya itu ada tantangannya. Jadi kebijakan yang saya dapat itu tata keramanya secara agama maupun juga amalan kita dan sebagainya dan juga warning untuk kita dan keluarga. Ya alhamdulillah saya selamat sampai saat sekarang, bahwa tantangannya banyak ya jelas. Nah, jadi jam 11 malam waktu masih era Aceh konflik kan saya ikut dinas diajak sama Pak SBY Menko Polhukam ke Aceh gitu loh. Suatu malam jam 11 ada 11 orang pakai mobil Kijang datang. Saya nggak ada janji dengan saya, datang gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kalau saya lihat tampangnya bukan yang dari Ambon, saya kira itu orang Aceh. Karena saya lagi itu kan sebagai Deputi Menko Perekonomian yang membantu untuk operasinya TNI sama Polri gitu loh. Nah, jadi memang ancaman-ancaman seperti itu memang ada ya, dan memang tentunya Pak SBY memperhatikan juga anak buahnya. Oleh karena itulah saya juga sebagai orang yang dipimpin juga mengenai tahu dengan adabnya. Oleh karena itu saya pikir teknokrasi itu baik zamannya Pak Gus Dur ketika juga Pak Ginanjar sebagai Menko Perekonomian dan Pak Doro Jatun. Jadi saya banyak belajar dari beliau mengenai cara memimpin dan dipimpin. Sebagai contoh, ya waktu saya harus fight dengan Exxon di Aceh,
karena pabrik pupuk Iskandar Muda mau ditutup, saya yang fight mengenai masalah jaminan suplai gas Exxon for the sake of supaya tidak ada layoff dari tenaga kerja. ya. Jadi karena saya tidak punya kepentingan apa-apa di dalam masalah pengadaan gas ataupun BBM ataupun apa-apa, alhamdulillah lah saya dilindungi dan artinya selamat, tidak ada apa-apa. Yang penting pekerjaan dapat dituntaskan, selesai. Tapi kan biasanya begini, ada orang yang Anda kan dulu sebelum masuk sebagai pegawai negeri atau peneliti di LIPI dan ke jenjang birokrasi lain kan sudah besar di luar sebagai tokoh mahasiswa, ketua dewan mahasiswa UI dan terkenal dalam liputan-liputan gitu. Nah, waktu Anda masuk kan ya itu dengan jaket besar itu bagaimana cara merundukkan badan? Kan banyak yang gagal. Jadi itu yang Anda mau bagi dalam buku yang akan Anda terbitkan, Adab Memimpin dan Adab Dipimpin itu ya? Iya kan? Ya. Karena nama Anda besar sekali waktu itu. Ya, tentunya saya banyak belajar. Tentunya adab ini saya dapat dari kedua orang tua saya, terutama bapak saya dan ibu saya. Jadi artinya lebih banyak memberi ya daripada kita meminta-minta. Jadi alhamdulillah kita memberi amalan atau bakti kita kepada rakyat, masyarakat maupun pada atasan dan juga pada bawahan. Jangan sampai lupa diri lah gitu loh. Jadi adab itu saya dapat pelajari dari kedua orang tua saya dan saya berterima kasih bisa mendapatkan pendidikan tinggi dan kesabaran dari mereka-mereka yang mendorong saya sehingga akhirnya saya belajar juga masalah adab memimpin dan dipimpin ini adalah dari kedua orang tua saya dan juga pemimpin saya, baik apakah itu di Menko Perekonomian, ada Kwek Kian-gi, ada Rizal Ramli, ada Ginajar Kartasasmita, ada Doro Jatun Kuncoroyati, itu kan semuanya orang teknokrat-teknokrat yang bagus dan tentunya bukan sembarangan dan sama-sama juga berjuang untuk masalah politik ketika peristiwa Krismon dan juga ketika KIP 1 dan KIP 2 gitu. Jadi KIP itu Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi artinya saya merasa tertolong oleh lingkungan saya dan tentunya saya belajar di HMI dan training-trainingnya bagus dan orang-orangnya pintar dan banyak yang ingin belajar ke luar negeri dan semuanya teman-teman saya waktu saya sekolah di Amerika, pengajian-pengajian mereka ada. Jadi sebenarnya kalau jadi kita Anda ada merasa beruntung ada di lingkungan, ada di peer group yang baik gitu ya? Ya. Jadi saya tertolong lah oleh karena itu dan oleh karena itu saya walaupun saya orang kimia, tapi saya harus banyak belajar juga filsafat, terus sosiologi dan ilmu politik dan sejarah. Gitu. Dan akhirnya menemukan rumusan kimia politik tadi ya. Kimia politik sehingga kita bisa tahu nih mau kemana nih. Kalau kita hendak menciptakan suatu event, tekanan politik harus dilihat gimana. Suhunya harus dilihat gimana. Jadi seperti di laboratorium gitu ya? Iya, jadi sebenarnya ya. Jadi saya tahu itu adalah ketika analisa sintesis kimia organik gitu loh. Jadi artinya karakter-karakter dari atom dan juga besaran atomnya dan posisinya ada di posisi mana akan menjadi senyawa baru apa itu kita belajar dari situ. Itu yang Anda proyeksikan ke masyarakat gitu ya? Betul, ya. Karena sekarang ini kan ya jamak juga orang berkata, chemistry-nya nggak ketemu nih. Kan kimiawi itu. Benar ya? Ya benar. Anda beruntung betul belajar. Saya kan dulu IPA saya buruk lah ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya seperti kayak sekarang ini, kayak peristiwa ditutupnya padahal Pak Jokowi itu udah bagus waktu bentuk BRIN ya, Badan Riset Inovasi. Nah, dan itu mengarahnya adalah supaya kayak di luar negeri research university udah benar gitu loh. Nah sehingga diktinya yang dihilangin. Sekarang terbalik lagi. Dan banyak perubahan-perubahan itu karena saya lihat ya pada saat sekarang lebih banyak masalah
ilmu kelembagaan ekonomi dan politik itu kurang dikembangkan. Seolah-olah Mhm. Repelita, seolah-olah GBHN, semua itu omong kosong. Sebenarnya teknokrasi bisa menyelamatkan demokrasi. Dan demokrasi memang intinya untuk teknokrasi supaya kita nggak serampangan. Jadi saya sangat menyayangkan tutup buka seperti kayak ini. Dan terakhir kalau saya lihat ini lembaga Ristek ini ada kaitannya juga dengan masalah indoktrinasi ala P4 yang BPPIP. Bahkan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDIP, jadi ya menguasai juga BRIN gitu, dan lembaga-lembaga Ristek gitu loh. Dan ini menurut saya nggak elok gitu, tidak elok karena saya pernah mempelajari, sebagian dari disertasi saya adalah mengenai masalah kelembagaan iptek dan ada kaitannya juga dengan GBHN. Saya tidak mengatakan bahwa itu saya beruntung dan saya akhirnya juga lihat di Paptitek LIPI dan memang sekarang kita melihat ini agak sedikit berkurang masalah ilmu kelembagaan ekonomi ini, institutional economy ini masalah kelembagaan itu perlu. Ya, jadi kalau tutup buka itu melihat apakah orang itu saya pikir sayang mengelola Indonesia yang udah demokratis. Ya, jadi artinya kalau teknokrasi itu kita jaga, kan di pemerintahan itu kan yang paling tinggi sekarang adalah sekjen ya, sekretaris jenderal gitu ya, atau sekretaris utama. Nah, kalau ketemu menterinya yang berkarir juga secara teknokratik, mungkin dia agak tenang di dalam sektor yang sama. Betul. Tapi kalau ketemu political appointee, menteri pilihan karena politik, dan tentu karena kita demokrasi, tidak seperti zaman Pak Harto dulu. Pak Harto kan suka-suka dipilih mana aja. Sebaiknya apa yang dilakukan partai? Partai itu kan memang tempat kita berpolitik, mendapatkan kewenangan politik, mewakili rakyat, mengelola negeri. Bagaimana cara mereka bisa memberi orang terbaik sehingga tidak dianggap, wah ini orang politik nih, bagusan orang karir gitu kan, biasa begitu tuh perhadapannya di lapangan itu, Pak Dipo. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang politik yang di parpol itu buruk atau kurang, ya. Tapi ya yang kita alami sekarang ini, politik kita dipengaruhi oleh oligarki yang akhirnya bermainlah antara politik uang. Jadi yang apa sih Burhan Muhtadi bilang, apa itu politik uang dengan kekuasaan itu banyak benarnya. Jadi selama ada konspirasi antara orang parpol dalam kekuasaan politik dengan bisnis, itu yang membuat menghancurkan demokrasi. Yang sudah kita capai dengan begitu bagus dan mahal, menurut saya ini opportunity-nya merosot. Saya mengatakan bahwa ya inilah, saya mengatakan bahwa kalau penulis asing mengatakan presiden kita unfortunately yang kontradiktif, kadang-kadang tidak konsisten gitu, ya ini yang kita alami sekarang. Saya sayangkan itu. Mestinya saya ngerti politik, ya, kekuasaan saya juga mengerti. Pastilah, Administrasi ketua dewan mahasiswa tahun umur muda. Administrasi pemerintahan saya juga paham. Ya, cuman dulu saya tidak masuk parpol, walaupun saya punya kartu anggota PAG karena pegawai negeri. Oh, dulu Golkar. Ya, Golkar. Dan jangan lupa NPAG, nomor pokok anggota Golkar. Satu, dan saya juga adalah Demokrat. enggak, saya bukan dari Partai Demokrat juga, saya tidak. Dan tidak diminta oleh Pak SBY dan saya juga tidak melamar. Jadi saya bebas, artinya bukan anggota parpol. Orang banyak mengira saya bahwa kalau saya singgung mengenai Pak SBY, saya bilang ya karena ya persahabatan saya selama bekerja sebagai perdamaian Aceh ataupun Timor Leste ataupun waktu kita hendak juga masalah Papua, kita sampai terbang ke Fiji 9 jam coba.
untuk masalah Papua. Pak Gus Dur yang merintis politik kita memperhatikan negara-negara West Pacific, ya, terus sampai Pak SBY juga datang lah gitu ke Fiji. Jadi Anda ini sekarang Pak Dipo, Bang Dipo, kembali jadi siklus. Dulu aktivis, masuk di birokrasi, pemerintahan, politik, dekat dalam istana. Sekarang kembali ke aktivis ya? Ya, Benar nggak? aktivis dalam arti tapi saya hanya melukis dan Anda kan namanya. rajin tweet juga, Ya, punya pendapat ya, publik, diwawancarai juga oleh media. ya. Gitu. Jadi saya pikir ya itu sumbangsi saya juga. Saya ngambil risiko karena saya juga tetap harus kritis karena memang itu udah jalan pikiran alam saya lah. Ya sejak dari anak-anak ya sampai sekarang, dan memang sebenarnya kritis dalam politik itu juga ya barangkali ya seperti kayak Pak Ginanjar atau Pak SBY sendiri dan beberapa kawan-kawan yang lain itu juga merawat juga otak kiri otak kanan kita juga. Jadi artinya melukis juga begitu. Kayak Churchill kan juga begitu setelah dia kalah perang dengan Turki. Kayak kolega Anda juga ya, Bang Hariman kan kritis terus juga. Iya, dan itulah yang membuat kita alive. Kalau memang Taipan, dia dalam bersilat untuk bisnis. Nah itu kan juga otaknya dia, seperti kayak sampai 90 tahun mereka, ya saya juga mungkin barangkali, coba lihat Pak Emil. Pak Emil coba sekarang, karena dia dalam pemikiran ekonomi, jangan lupa, dia ketua umum Dewan Mahasiswa UI yang pertama loh, Emil Salim. Iya. Tahun 50-an ya? Iya, ya. Jadi dia jadi teknokrat juga dan beberapa menteri dan memiliki adab dipimpin ya. Iya, jadi dan Pak Emil kan ya saya terus terang ada komunikasi juga sama Pak Emil gitu loh. Jadi artinya ya dalam situasi tertentu saya minta Pak Emil akhirnya mulai aktif juga sekarang, nge-tweet juga di Twitter gitu. Jadi artinya sebagai orang-orang yang dianugerahi pengetahuan, mendapatkan katakanlah fasilitas publik untuk bersekolah dan segala macam, Anda ingin memberitahu kepada kolega Anda yang lain yang juga mungkin pensiunan atau orang yang pernah bekerja di sektor publik untuk tetap memberi gini, kalau isi publik, media sosial kita itu tidak terlalu baik, kita tidak bisa hanya mengutuk, kan harus mengisi juga, begitu maksudnya? Ya, saya kira gitu. Ya memang saya bukan ahli, saya bukan dari ilmuwan ahli sejarah atau ilmu sosial gitu. Tapi karena dengan pengalaman saya baik di kemahasiswaan maupun di pemerintahan, why not saya berkontribusi untuk melakukan hal-hal yang kecil melalui diplomasi publik seperti kayak lukisan ini, diplomasi publik. Kemudian saya dirikan yayasan batik juga, kelembagaan itu saya lakukan. Itu juga sebagai diplomasi publik yang untuk membawa leadership dari Indonesia dihormati lah gitu loh. Dihormati ya dengan kontribusi kita ya walaupun minimum, who knows itu dapat menggerakkan juga hati Ya. jadi pikiran Artinya orang Anda lain. ingin bilang bahwa jangan merasa, saya ini apalah, apa yang saya lakukan belum tentu berpengaruh. Tapi kan kalau kita sudah melakukan hal baik, selebihnya kan biarkan alam bekerja gitu ya. Yang penting amalan bertambah. Itu pula, itu kan jelas ya. Iya. Bekerja positif, dapat pahala pula gitu ya. Betul. Dan itu bikin sehat, dan Anda sangat otentik Pak Dipo ini, Bang Dipo ini, karena 3 kali mengalami serangan stroke. Betul. Dan sekarang masih fit, Insya Allah. makin produktif, bikin lukisan, bikin buku gitu. Ya. Jadi akhirul kalam kita adalah tetap optimis dan positif ya. Betul, Bung Iksan. Saya kira itu betul. Saya Terima kira kasih. itulah memang tujuan hidup kita lah, bagian-bagian dari indahnya kehidupan kita. Sampai detik-detik terakhir. Baik, ya Allah, insya Allah.